Timun Mira sudah mulai terkena virus jamur bercak daun. Umur sekitar berapa ya? 30-an. Ini parah ya. Wow. Memang dalam budidaya timun pemberian nutrisi itu sangat penting ya, untuk salah satunya menunjang hasil dari buahnya ya. Karena dengan memberikan nutrisi yang cukup dan seimbang, timun kita berpotensi bisa menghasilkan lebih banyak buah. Artinya bakal-bakal atau calon buah yang muncul dapat optimal menerima nutrisi dan tidak rontok. Kemudian faktor-faktor lain seperti angin, kumbang itu juga sangat penting atau sangat berpengaruh dalam proses penyerbukan. Salah satu nutrisi yang sangat baik dalam proses masa generatif yaitu pemberian unsur hara yang tinggi di kalium. Itu bisa kita dapatkan dengan perpaduan salah satunya MKP dan KNO3 putih dicampur ditambah dengan NPK ya. Saya menggunakan NPK grower karena itu lebih tinggi kalium, kalau nggak salah sekitar 20%. Yang kita harapkan bakal buah seperti ini itu tidak rontok ya. Ada sebagian mulai terserang ulat. Ini perlu segera kita tangani, tapi mengingat karena dalam saat ini lagi proses penyerbukan, kita juga khawatir kalau kita masukkan insektisida itu akan berpengaruh juga dalam proses penyerbukan, yang mana kita di sini membutuhkan peran dari kumbang ya atau lebah, tawon untuk membantu proses penyerbukan. Jadi kalau kita masukkan insektisida, takutnya kumbang ataupun tawon tadi pun terkena juga imbasnya, atau bahkan dia tidak mau untuk melakukan penyerbukan karena tercium
ada bau insektisida. Sebetulnya dalam proses pengendalian hama baik dilakukan itu sebelum bakal buah itu muncul, atau di umur 20 sampai ke umur 27 HST. Sejauh yang kita lihat, untuk potensi buahnya cukup bagus ya. Kita lihat juga seperti bakal-bakal buah ini sepertinya berpotensi jadi, walaupun tetap ada yang rontok, tapi presentasinya kecil ya. Jarak tanam juga sangat berpengaruh dalam budidaya timun. Salah satunya untuk memaksimalkan sirkulasi udara sehingga bisa leluasa angin dalam membantu proses penyerbukan. Apalagi di kala musim penghujan seperti ini, perlu kerenggangan yang cukup lebar supaya tidak lembab. Ini kita budidayakan dengan jarak tanam selebar 1 meter, kurang lebih 1 meter nih ya. 1, 2, 3, 4, dengan asumsi 25 cm ya dalam satu jengkal haya ini. Tetapi kita kita tanami dengan 2 tanaman ya. Kemarin ini kita tanami semua dengan 2 tanaman, tetapi ada juga yang tumbuh hanya 1. Itu tidak kita cicip lagi. Salah satunya itu hanya untuk memperenggang jarak, sehingga potensi untuk tunas air itu leluasa ke kanan ke kiri itu sangat besar ya. Dan diharapkan dengan begitu bakal-bakal buah yang dibawa oleh tunas-tunas air itu bisa lebih maksimal. Karena seperti kita tahu ini tunas air. Ini ada bakal 2, bahkan 3 setiap ruasnya. Hampir setiap ruasnya itu ada. 1, 2, 3, 4. Dalam satu batang tunas air ini ada 4 buah, calon buah. Setiap tunas air justru lebih produktif. Sedangkan dari tunas utama kita bisa lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tunas ke-12 baru muncul buah. Ini di batang utama. Lebih banyak di tunas airnya. Oleh sebab itu, salah satu kelebihan dalam jarak tanam 1 meter itu untuk leluasannya tunas air itu bergerak sana merambat ke kanan dan ke kiri, sehingga potensi untuk terserbui itu lebih besar karena tidak terlalu rapat ya. Nah, seperti ini, dalam satu tunas air ada 2 buah yang termasuk seharusnya sudah jadi ya, karena udah proses penyerbukan. Nah, ini ada 2 lagi calon.
Ini di tunas air juga. Nah, seperti inilah salah satu contoh tanah bakal-bakal buah yang harusnya jadi ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6. Ini 7. 7, 8, 9. Nah, baru yang masih mulai muncul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini lagi 9, 10. Masih banyak ya. Yang sama kita harapkan dalam proses penyerbukan yang berhasil, mudah-mudahan bakal-bakal buah itu juga berhasil ya. Bahkan kita khawatir lanjarannya yang tidak mampu nanti untuk menahan buah ya. Ya mudah-mudahan aja lah aman, buahnya naik bagus dan lanjaran juga aman. Seperti itu terus kita maksimalkan. Seperti ini juga cukup banyak juga buahnya ya, calon buahnya. Memang varietas Mira ini cukup produktif buahnya ya. Yang sudah banyak yang membudidayakan dan membuktikan Mira ini cukup produktif buahnya. Tetapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya Mira ini belum tahan virus ya. Sehingga sangat rentan sekali kena virus Gemini, bercak daun, layu fusarium juga rentan sekali. Salah satunya juga kering ya pucuknya, karena penyakitnya juga ada sebagian. Seperti ini contohnya. Ini tidak akan bisa tumbuh lagi. Yang diharapkan hanya tunas air inilah. Yang lainnya tidak bisa lagi diharapkan untuk ke atas. Ya makanya kita maksimalkan di tunas air bawah ini ya. Makanya kemarin kita tidak ada merempel tunas air. Kita hanya merempel daun-daun bawah yang terlalu dekat dengan tanah, supaya tidak cepat menyebarkan virus ataupun patogen-patogen penyakit dari tanah ya, yang dari tanah. Sebetulnya jamur sih yang lebih
bahaya. Seperti ini segera aja kita buang supaya tidak menular ke yang lain. Jadi beberapa sudah ada yang bisa dipanen karena yang mulai muncul pertama buahnya. Tapi jadwal hari ini kita jadwal manen ya. Jadwal manen kita semalam manen paria semalam kita. Jadi hari ini kita hanya kontrol, cek hama dan serangan yang datang. Salah satunya juga hama monyetnya. Di sini juga lumayan bahaya juga monyetnya. Jadi harus sering-sering dikontrol. Kalau timun, habislah sama monyet. Lain dengan paria. Paria monyet tidak suka ya. Walaupun mereka mau memakan 1-2, tapi enggak. Hanya merasain enggak enak, tinggalkannya. Oke, sekian. Jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada yang mau sharing, kita diskusi di kolom komentar ya. Saya pun juga tidak ahli, hanya berbagi pengalaman. Kalau ada yang lebih ahli, oke, mari kita berdiskusi agar sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.